You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Kata-kata Marc Marquez jelang MotoGP Brazil 2026 di sirkuit Ayrton Senna. Jelang seri kedua musim ini, sorotan dunia balap motor tertuju pada langkah Marc Marquez yang bersiap menghadapi tantangan baru di MotoGP Brazil 2026. Balapan yang akan digelar di sirkuit internasional Ayrton Senna itu bukan sekedar seri biasa, melainkan sebuah panggung penuh misteri yang siap menguji kemampuan adaptasi para pembalap elit dunia. Sebagai rider andalan Ducati Lenovo Team, Marquez datang dengan semangat tinggi sekaligus rasa penasaran. Bukan tanpa alasan, sirkuit yang terletak di Goiânia tersebut praktis menjadi lembar kosong bagi mayoritas pembalap MotoGP modern. Minimnya data dan referensi menjadikan setiap sesi latihan sebagai momen krusial untuk membangun pemahaman sejak awal. Balapan di Brazil akan menjadi GP yang spesial bagi semua orang, karena kami tidak punya banyak referensi, ujar Marquez, menggambarkan situasi unik yang jarang terjadi di kalender MotoGP masa kini yang biasanya dipenuhi sirkuit-sirkuit familiar. Kondisi ini secara tidak langsung menghapus keunggulan pengalaman yang biasanya dimiliki para pembalap senior. Semua rider, baik rookie maupun juara dunia, dipaksa memulai dari titik yang sama. Hal inilah yang membuat balapan di Brazil berpotensi menghadirkan kejutan besar, sekaligus membuka peluang bagi siapapun yang mampu beradaptasi paling cepat. Bagi Marquez sendiri, tantangan seperti ini justru menjadi sumber motivasi. Pembalap berusia 33 tahun itu dikenal sebagai sosok yang agresif dan cepat membaca karakter lintasan baru. Ia pun menyambut antusias kesempatan untuk menjajal sirkuit yang dinamai legenda balap Brazil, Ayrton Senna. Bagaimanapun, saya senang datang ke negara baru dengan banyak penggemar motorsport. Pernyataan ini mencerminkan semangat Marquez yang selalu menikmati atmosfer baru, terlebih di negara dengan basis penggemar motorsport yang besar seperti Brazil. Namun, di balik antusiasme tersebut, tersimpan tantangan teknis yang tidak bisa dianggap remeh. Sirkuit Ayrton Senna disebut memiliki karakter lintasan yang relatif pendek, yang berarti setiap kesalahan kecil dapat berdampak besar terhadap waktu lap. Selain itu, kondisi cuaca panas khas Brazil diprediksi akan menjadi faktor penentu dalam strategi balapan. Sirkuitnya sangat pendek dan kemungkinan cuacanya akan sangat panas. Kami akan memaksimalkan sesi Jumat untuk beradaptasi tanpa melakukan kesalahan, jelasnya. Ucapan tersebut menegaskan betapa pentingnya sesi latihan bebas hari pertama. Dalam situasi minim data, sesi Jumat bukan sekedar pemanasan, melainkan fondasi utama untuk menentukan arah pengembangan motor sepanjang akhir pekan. Tim teknis harus bekerja ekstra cepat dalam mengumpulkan data, sementara pembalap dituntut memberikan feedback yang akurat di setiap lap. Bagi Marquez, fokus utamanya adalah menemukan ritme secepat mungkin tanpa mengambil resiko berlebihan. Pengalaman pahit di seri pembuka menjadi pengingat bahwa kesalahan kecil bisa berujung fatal. Pada balapan sebelumnya di MotoGP Thailand 2026, ia harus mengubur harapan meraih poin setelah mengalami kebocoran ban belakang yang memaksanya gagal finish. Hasil tersebut tentu bukan awal musim yang diharapkan oleh pembalap berjuluk Baby Alien itu. Namun alih-alih larut dalam kekecewaan, Marquez justru melihat MotoGP Brazil 2026 sebagai momentum kebangkitan. Sirkuit baru memberi peluang untuk riset performa dan kembali bersaing di barisan depan. Selain faktor teknis, dukungan publik Brazil juga diyakini akan memberikan energi tambahan. Negara yang pernah menjadi tuan rumah Grand Prix terakhir pada 1992 itu memiliki sejarah panjang dalam dunia balap, dan kembalinya MotoGP ke sana menjadi momen yang sangat dinanti. Atmosfer tribun diperkirakan akan dipenuhi oleh para penggemar yang haus akan aksi balap kelas dunia. Bagi Marquez, kondisi ini bisa menjadi dorongan moral yang signifikan, terutama dalam menghadapi tekanan di lintasan yang belum sepenuhnya ia pahami. Tak hanya soal adaptasi lintasan, strategi tim juga akan memainkan peran penting. Ducati dikenal memiliki motor yang kompetitif dalam kondisi panas, sebuah keuntungan yang bisa dimaksimalkan jika setelan motor tepat sejak awal.
Kombinasi antara performa mesin dan kemampuan Marquez dalam mengontrol balapan bisa menjadi kunci untuk meraih hasil maksimal. Pada akhirnya, MotoGP Brazil 2026 bukan sekedar tentang siapa yang tercepat, melainkan siapa yang paling siap menghadapi ketidakpastian. Dalam dunia balap yang biasanya syarat data dan analisis, seri ini menghadirkan nuansa berbeda, lebih liar, lebih terbuka, dan penuh kejutan. Dan di tengah semua itu, sosok Marc Marquez berdiri sebagai salah satu kandidat kuat untuk mencuri perhatian. Dengan pengalaman, determinasi, dan semangat juangnya, ia siap menjadikan tantangan di Brazil sebagai panggung pembuktian bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di era modern MotoGP. Jika mampu melewati akhir pekan dengan mulus, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali ke jalur kemenangan. MotoGP Brazil 2026 pun berpotensi menjadi titik balik yang menghidupkan kembali ambisinya dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Toprak Razgatlioglu mulai sadar MotoGP tidak bisa disamakan dengan Superbike. Debut Toprak Razgatlioglu di ajang MotoGP musim 2026 menjadi sorotan besar pecinta balap dunia. Setelah sukses besar di Superbike World Championship, ekspektasi terhadap pembalap asal Turki itu begitu tinggi. Namun, kenyataan di lintasan menunjukkan bahwa MotoGP bukanlah sekadar versi lebih cepat dari Superbike, melainkan dunia yang benar-benar berbeda. Hal tersebut mulai disadari Toprak saat menjalani seri pembuka di sirkuit Buriram, Thailand. Dalam balapan debutnya, Toprak hanya mampu finish di posisi ke-17. Meski demikian, ada progres yang cukup menjanjikan karena ia mampu memperbaiki posisi hingga 4 tingkat dari grid awal. Direktur Pelaksana Yamaha Racing, Paulo Pavesio, menilai bahwa hasil tersebut bukan sekadar angka di papan klasemen, melainkan cerminan dari proses adaptasi yang mulai menunjukkan arah positif. Ia menegaskan bahwa Toprak telah mengalami perubahan pendekatan yang signifikan, terutama dalam memahami karakter motor MotoGP yang jauh lebih kompleks dibandingkan Superbike. Toprak melakukan pekerjaan yang sangat baik, ujar Pavesio. Selama musim dingin, dia mencoba mengubah MotoGP menjadi seperti Superbike agar lebih nyaman. Tapi sekarang dia mulai sadar bahwa MotoGP adalah MotoGP dan ada hal-hal yang tidak bisa dikompromikan. Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan besar yang dihadapi Toprak. Di Superbike, gaya balapnya yang agresif dengan pengereman keras dan kontrol slide yang ekstrim menjadi senjata utama. Namun di MotoGP, motor yang lebih kaku, penggunaan aerodinamika canggih, serta manajemen ban yang jauh lebih sensitif membuat pendekatan tersebut tidak selalu efektif. Perubahan ini mulai terlihat di Buriram. Toprak tampil lebih halus dalam mengatur ritme balapan dan tidak lagi memaksakan gaya khas Superbike-nya di setiap tikungan. Hasilnya, ia tidak terpaut terlalu jauh dari dua pembalap Yamaha lainnya, yakni Fabio Quartararo dan Alex Rins, yang berhasil mengamankan poin meski hanya dalam jumlah kecil. Adaptasi ini menjadi kunci jika Toprak ingin bersaing di level tertinggi. MotoGP dikenal sebagai ajang dengan teknologi paling maju di dunia balap motor, di mana setiap detil, mulai dari elektronik hingga gaya menikung, memiliki peran krusial. Kesalahan kecil saja bisa berujung fatal, baik kehilangan posisi maupun kecelakaan. Di sisi lain, dinamika persaingan MotoGP 2026 juga semakin menarik dengan kehadiran nama-nama besar seperti Marc Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu masih menjadi salah satu referensi dalam hal teknik berkendara, meski ia sendiri mengakui memiliki keunikan tersendiri. Marquez pernah mengungkapkan bahwa dirinya lebih nyaman saat melibas tikungan ke kiri. Ia bahkan sempat bercanda dengan rekan setimnya di Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, terkait perbedaan gaya tersebut. Saya akan membongkar rahasia saya kalau dia memberitahu cara cepat di tikungan kanan. Kalau dia kasih tahu, saya juga akan berbagi soal tikungan kiri. Setiap pembalap punya keunggulan masing-masing. Pernyataan ini menegaskan bahwa bahkan pembalap sekelas Marquez pun masih terus belajar dan beradaptasi. Hal tersebut menjadi gambaran betapa kompleksnya MotoGP,
di mana tidak ada satu pendekatan yang bisa berlaku untuk semua situasi. Menariknya, Marquez sendiri datang ke seri berikutnya di MotoGP Brazil 2026 dengan modal yang kurang ideal. Pada seri sebelumnya, di Thailand, ia gagal meraih poin meski sempat bertahan di posisi podium sepanjang sebagian besar balapan. Petaka datang saat balapan menyisakan 7 lap. Ketika melibas tikungan keempat, Marquez hampir terjatuh setelah bannya menginjak curb. Ia memang berhasil melakukan penyelamatan luar biasa, ciri khasnya selama ini. Namun, insiden tersebut merusak ban belakangnya. Akibatnya, performa motornya langsung menurun drastis hingga akhirnya ia tidak dapat melanjutkan balapan. Insiden ini menjadi pengingat bahwa bahkan pembalap terbaik sekalipun tidak kebal terhadap resiko di MotoGP. Kondisi tersebut sekaligus membuka peluang bagi pembalap lain, termasuk Toprak, untuk perlahan naik ke level yang lebih kompetitif. Meski dalam tahap belajar, perkembangan yang ditunjukkan di Buriram menjadi sinyal positif bahwa ia mulai menemukan arah yang tepat. Perjalanan Toprak di MotoGP 2026 masih sangat panjang. Tantangan demi tantangan akan terus menghadang, mulai dari adaptasi teknis hingga tekanan mental sebagai rookie di panggung terbesar balap motor dunia. Namun satu hal yang kini mulai terlihat jelas, ia telah menyadari bahwa untuk sukses di MotoGP, ia harus meninggalkan sebagian kebiasaan lamanya di Superbike dan membangun identitas baru sebagai pembalap MotoGP sejati. Jika proses adaptasi ini terus berjalan konsisten, bukan tidak mungkin Toprak akan menjadi salah satu kuda hitam yang mengejutkan di musim ini. Dunia kini menanti, apakah sang juara Superbike mampu menaklukkan tantangan terberat dalam kariernya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Nama Marc Marquez kembali menjadi sorotan jelang bergulirnya seri kedua MotoGP 2026. Pembalap asal Spanyol itu secara tegas menyatakan dirinya belum memiliki keinginan untuk pensiun dalam waktu dekat. Namun di sisi lain, Marquez juga memastikan tidak akan mengikuti jejak legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang mampu bertahan hingga usia di atas 40 tahun. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Marquez masih menyimpan ambisi besar untuk terus bersaing di level tertinggi. Di usia yang kini menginjak 33 tahun, banyak pihak mulai mempertanyakan masa depan kariernya, terlebih setelah serangkaian cedera yang sempat menghambat performanya dalam beberapa musim terakhir. Meski demikian, Marquez justru menunjukkan semangat yang belum pudar. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Motosan, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya masih ingin menikmati setiap momen di lintasan. Ia menyadari bahwa karier seorang pembalap tidak akan berlangsung selamanya, namun selama fisik dan mentalnya masih mampu bersaing, ia tak ingin terburu-buru mengakhiri perjalanan panjangnya di dunia balap. Saya baru berusia 33 tahun, saya berharap untuk memperpanjangnya selama mungkin, ujar Marquez dengan penuh optimisme. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa dirinya masih memiliki target besar yang belum tercapai, termasuk kembali meraih gelar juara dunia yang sempat menjadi langganannya di masa lalu. Namun di balik tekad kuat tersebut, Marquez juga tidak menutup mata terhadap realitas yang dihadapinya. Ia mengakui bahwa berbagai operasi yang pernah dijalaninya memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fisiknya. Proses pemulihan yang panjang serta tuntutan performa di lintasan membuatnya harus bekerja ekstra keras untuk tetap berada di level kompetitif. Akan tetapi, saya juga telah menjalani beberapa operasi, dan itu sulit untuk dikelola setiap hari, lanjutnya. Kalimat ini mencerminkan perjuangan seorang juara yang tidak hanya bertarung melawan rival di lintasan, tetapi juga melawan keterbatasan tubuhnya sendiri. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama mengapa Marquez tidak ingin memaksakan diri untuk balapan hingga usia 40 tahun atau lebih. Ia menilai bahwa menjaga kualitas performa jauh lebih penting dibanding sekedar memperpanjang karier. Baginya, kompetitif adalah harga mati. Berbeda dengan Valentino Rossi yang mampu mempertahankan eksistensinya hingga usia 43 tahun, Marquez memiliki pandangan tersendiri mengenai batas ideal seorang pembalap. Ia secara tegas menyatakan bahwa dirinya kemungkinan besar tidak akan mencapai usia tersebut dalam karier balapnya. Saya bahkan tidak akan mencapai usia 40 tahun untuk pensiun, tegas Marquez. Pernyataan ini sontak memicu berbagai spekulasi mengenai kapan sebenarnya sang juara dunia 8 kali itu akan benar-benar gantung helm.
Meski demikian, fokus utama Marquez saat ini bukanlah soal pensiun, melainkan bagaimana ia bisa kembali tampil konsisten dan kompetitif di setiap balapan. Terdekat, ia akan menghadapi tantangan di seri kedua MotoGP 2026 yang akan digelar di Autodromo Internasional Ayrton Senna. Sirkuit yang berlokasi di Goiânia, Brasil tersebut akan menjadi panggung penting bagi Marquez untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan. Balapan yang dijadwalkan berlangsung pada 20-23 Maret itu diprediksi akan menyajikan persaingan sengit, mengingat para pembalap lain juga tengah dalam performa terbaik mereka. Bagi Marquez, setiap seri kini memiliki makna yang lebih besar. Ia tidak hanya berusaha meraih kemenangan, tetapi juga ingin membangun kembali kepercayaan diri serta konsistensi yang sempat terganggu akibat cedera. Tekad untuk kembali ke puncak menjadi motivasi utama yang terus mendorongnya. Di sisi lain, pernyataan Marquez soal tidak ingin mengikuti jejak Valentino Rossi juga bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran diri. Ia memahami bahwa setiap pembalap memiliki perjalanan karier yang berbeda. Apa yang berhasil dilakukan Rossi belum tentu bisa atau harus dilakukan oleh dirinya. Rossi dikenal sebagai simbol ketahanan dan dedikasi luar biasa di MotoGP. Namun Marquez memilih jalannya sendiri, jalur yang menurutnya lebih realistis dengan kondisi fisik dan pengalaman yang ia miliki. Keputusan ini justru menunjukkan kedewasaan dalam berpikir serta kematangan sebagai seorang atlet profesional. Dengan segala pengalaman, cedera, dan prestasi yang telah diraih, Marquez kini berada di fase penting dalam kariernya. Ia bukan lagi sekedar pembalap muda penuh ambisi, melainkan sosok veteran yang harus bijak dalam menentukan langkah. Satu hal yang pasti, selama Marquez masih berada di lintasan, semangat juangnya tidak akan pernah diragukan. Para penggemar MotoGP pun masih akan disuguhkan aksi-aksi agresif khasnya yang selama ini menjadi ciri khas sang juara. Apakah Marquez mampu kembali ke puncak sebelum akhirnya memutuskan pensiun? Ataukah ia akan menutup kariernya dengan cara yang tak kalah legendaris dibanding Valentino Rossi? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar. Yang jelas, untuk saat ini, Marc Marquez belum ingin mengucapkan selamat tinggal pada MotoGP. Ia masih ingin bertarung, masih ingin menang, dan yang terpenting, masih ingin membuktikan bahwa dirinya belum habis. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your